sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Begalang. Hiduplah seorang janda parubaya bernama Asih. Nasib hidupnya malang membuatnya selalu bersedih hati. Sepeninggal suaminya 2 bulan lalu, Asih merasa kesepian. Setiap malam ia selalu berdoa agar diberikan seorang anak, walaupun itu mustahil. Malam menjelang, baru saja Asih memejamkan mata, ia kembali terbangun. Ia selalu saja memimpikan sosok raksasa yang berjanji akan memberinya seorang anak perempuan. Sambil membawa obor, Asih dengan tekadnya masuk ke dalam hutan. Ia memandangi pohon besar di hadapannya. Pohon itu mirip seperti apa yang ada di dalam mimpinya. "Wahai raksasa, keluar kamu!" Tiba-tiba dentuman langkah kaki yang cukup keras terdengar. "Wah, oh, 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 oh. Mana anak yang kau janjikan dalam mimpiku?" Raksasa itu malah melemparkan Asih sebuah kantung. Asih mengambilnya dengan wajah kebingungan. "Apa ini?" "Tanammu di timun itu, dan aku akan memberimu seorang anak perempuan. Wah, akan tetapi dengan satu syarat. Jika anak itu telah berumur 7 tahun, serahkan dia kembali kepadaku." Asih setuju dengan syarat itu. Dengan perasaan bahagia, ia kembali ke rumah. Biji mentimun itu ia tanam di halaman belakang rumah. Setiap hari Asih menyiraminya, mengajaknya bicara, dan merawatnya dengan sepenuh hati. 2 bulan kemudian, buah mentimun itu pun kian membesar. Warnanya keemasan, harumnya semerbak. Dengan penuh hati-hatian, Asih mulai membelah mentimun itu. Ia terpana melihat bayi yang sedang menangis kencang. "Oh, anakku, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan." Hidup Asih pun mulai berubah. Hari-harinya begitu indah bersama putri kecilnya. Nama Gandari ia berikan dengan harapan putrinya menjadi anak perempuan yang kuat dan tangguh. Malam pun tiba. Wes mami, gek bobo yo nduk. Asih meminta Gandari lekas tidur. Gemuruh angin kencang tiba-tiba terdengar. Auman raksasa begitu kerasnya. Asih teringat bahwa hari ini Gandari telah berusia 7 tahun. Mana anak itu, Asih? Asih pun menghampiri raksasa itu dan membujuknya agar kembali lagi ketika Gandari sudah besar. Dengan perasaan lega, Asih kembali ke dalam rumahnya. Ternyata raksasa itu setuju. Namun langkah kaki terasa berat. Sepertinya Gandari telah mengetahui perjanjiannya dengan raksasa. "Mengapa ibu ingin menyerahkan kepada raksasa itu?" "Tidak, Gandari, dengarkan ibu dulu." "Tidak mau, lebih baik aku pergi." "Gandari, maafkan ibu, Gandari. Pergilah sejauh mungkin, Duk. Carilah tempat aman agar raksasa itu tidak dapat menemukanmu lagi." 10 tahun berlalu. Asih menahan kerinduannya pada putrinya. Ia selalu saja memimpikan bayangan akan Gandari menjadi santapan raksasa. Langkah kaki yang Asih kenal kembali lagi terdengar. Serahkan mentimun emasku, Asih! Mentimun emasku tidak ada. Gandari sudah pergi jauh.
bergerak, ia meraup Asih dan membawanya ke tengah hutan. Asih dimasukkan ke dalam penjara. Di tengah tangisnya, Asih ditentangi oleh dua kurcaci. Asih meminta bantuan agar putrinya diselamatkan. Goncal dan Kuntet pun bersedia membantu Asih. Kedua kurcaci itu menelusuri hutan untuk bertemu Gandari. Kita istirahat dulu kawan, anginnya lelah sekali. Baiklah, permisi, apa aku boleh minta minum? Silakan saja ambil. Ternyata seseorang yang menghampiri kedua kurcaci itu merupakan Gandari. Kuntet dan Goncal pun menceritakan keadaan Embo Asih. Gandari pun sedih mendengar kabar itu. Ia harus membebaskan ibunya. Sebelum menyelamatkan ibumu, kita harus pergi bertemu dengan Ki Ageng Ibumu Arjuno. Baiklah. Mereka pun kembali dengan membawa kantung yang berisikan 4 senjata untuk melawan raksasa. Ibu! Tiba-tiba awan keras terdengar. Pergi dari sini, Dok! Wah, 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 wah. Akhirnya kau datang juga. Kau ingin menyantapku? Silahkan saja kau bisa. Gandari pun mulai membuka bungkus pertama yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu ia lemparkan ke arah raksasa. Sontak saja biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun dengan akar yang menjalar melilit tubuh raksasa. Ya, rasakan itu! Namun sayangnya lilitan akar itu tidak dapat mengalahkan raksasa. Gandari pun membuka bungkus kedua yang berisi jarum dan seketika berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan tajam. Oh, apa ini? Sakit. Namun sayang kembali, bambu itu hanya melambatkan jalan raksasa. Gandari mulai cemas. Dengan tergesa, dia kembali membuka bungkus ketiga yang berisikan garam dan seketika mengubah hutan menjadi lautan. Ya Tuhan, jika aku harus mati di tangan raksasa itu pun aku rela agar ibuku selamat. Gandari mulai lelah. Bahkan ia pun terjatuh sambil membuka bungkus terakhirnya yang keempat yang berisikan terasi. Ia lemparkan ke arah lautan. Apa ini? Tidak panas. Apa yang kau lakukan? Lautan yang gusar raksasa seberang itu berubah menjadi lumpur yang